Selamat pagi adik-adik, senang kita bertemu kembali di minggu pagi yang cerah ini. Apa kabar kalian? Oh, sekarang kembali sekolah online lagi ya? Ya, kalian tahu bahwa saat ini memang virusnya lagi meningkat lagi. Tapi kita nggak perlu khawatir, kalian semua juga mungkin sudah vaksin ya. Yang penting dari itu semua, walaupun kalian sekolah online, kalian tetap sukacita, kalian tetap bahagia ya. Dan hari ini, sukacita kita di pagi hari, kita boleh bertemu kembali di dalam sekolah minggu kita. Nah, mengawali sekolah minggu kita, mari kita angkat satu pujian. Bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak menderai, terima kasih. Terima kasih seribu, terima kasih seribu pada Tuhan aku, pada Tuhan aku. Karena dicinta, terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak menderai, terima kasih. Terima kasih seribu. Bersama-sama kita mari berdoa. Selamat pagi, Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Kau memberikan kami hari yang cerah di pagi ini. Kami mau mulai sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya yang menolong kami supaya kami dapat mengikuti dengan baik dan boleh ada sukacita di dalamnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kalian masih ingat nggak? Kapan ya kita terakhir kali masih ibadah sekolah minggu itu di onsite atau kita di gedung gereja kita? Kapan ya? Kalau nggak salah 2020 ya. Jadi sudah 2 tahunan kita ibadahnya lewat online. Tapi kalau kita masih bisa tetap beribadah tiap minggu walau lewat online, itu juga kita syukuri. Seperti hari ini kita bisa ibadah online, itu pun kita bisa syukuri. Kalau kemudian kita nggak bisa ketemu muka, nggak masalah. Kita bisa bertemu lewat telepon, lewat media lain. Seperti nanti jam 10, kita akan melakukan perzumpaan lewat Zoom. Kalian sudah terima linknya kan? Kakak sudah kirimkan di WA Group. Ingat ya, jam 10 nanti kita bertemu di media Zoom kita, link sudah dikirimkan. Dan di situ kita nanti bisa bersenda gurau, di situ kita bisa boleh bersuka cita bersama. Oke adik-adik? Nah sekarang kita lanjut, kita akan menaikkan satu pujian lagi. Mari sama-sama bangkit berdiri. Bertemu dalam kasih-Nya. Nah adik-adik, kalau kita sekolah minggu, apa yang selalu ada di sekolah minggu itu yang sangat kita tunggu-tunggu sebenarnya? Ayo apa?
Menyanyikan pujian, iya. Berdoa, iya. Apa yang selalu kita dengarkan? Iya. Mendengar firman Tuhan. Dan hari ini Kak Laras akan menemani kalian dengan cerita firman Tuhan. Temanya merayakan Hari Raya dan Hari Kudus. Hari Raya dan Hari Kudus. Kalau kita sering merayakan hari rayanya Kristen tuh mungkin berpikirnya Natal, Paskah, gitu kali ya. Tapi nanti Kak Laras akan menjelaskan kepada kalian hari rayanya yang ada di dalam Alkitab itu hari raya apa saja sih? Ya, nanti bersama dengan Kak Laras. Tapi sebelumnya mari kita angkat satu pujian untuk kita menyambut firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ayo kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami boleh berkumpul di sini mengikuti ibadah, dan saat ini kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan yang sertai kami agar kami bisa dengan tertib mendengarkan dan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan untuk kami masukkan dalam hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, untuk hari ini kita akan belajar tentang Hari Raya dan Hari Kudus. Nah, adik-adik tahu tidak, kita sebagai orang Kristen ada hari raya apa saja? Dan hari kudus apa saja juga? Mungkin adik-adik tahu kalau ada Hari Raya Paskah, ada Hari Raya Natal, kemudian tentu saja setiap minggu ada hari Minggu yang adalah hari kudus juga. Nah, adik-adik, kira-kira tahu nggak kenapa sih ada hari-hari raya dan hari kudus seperti itu? Hari-hari raya dan hari-hari kudus itu adalah hari-hari yang digunakan untuk mengingat kembali apa yang Tuhan sudah beri dan janjikan kepada kita, yaitu kepada pengikutnya. Nah, coba sekarang kita baca dulu ya di Imamat 23 ayat 2 sampai 3. Kakak akan bacakan ya. Imamat 23 ayat 2 sampai 3. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut.
6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Nah, kalau yang barusan kita baca itu, adik-adik pasti tahu juga ya, kalau itu maksudnya adalah hari Minggu, hari Sabat. Jadi, karena kita sudah bekerja 6 hari lamanya, ada 1 hari di mana kita beristirahat, tapi bukan berarti malas-malasan. Hari istirahat tersebut kita gunakan untuk memfokuskan diri dengan relasi kita dengan Tuhan. Makanya kalau hari Minggu kan kita ke gereja, kita memuji Tuhan, kita beribadah. Itu agar kita mengingat kembali tentang Tuhan. Gitu. Nah, tapi selain itu adik-adik tahu nggak? Selain tadi yang sudah disebutkan, ada hari Paskah, hari Natal, kemudian ada hari Minggu, hari Sabat, ada hari apa lagi? Kakak mau cerita tentang tahun Sabat dan tahun Yobel. Apa itu tahun Sabat? Nah, kalau adik tahu, zaman dahulu orang Israel itu kan gak kayak sekarang tuh ada pekerjaan macam-macam. Ada kerja di kantor, jadi dokter, jadi polisi, dan lain-lain. Nah, zaman dahulu orang-orang itu mengusahakan tanah. Jadi mungkin kalau zaman sekarang kayak peternak gitu ya. Kayak petani gitu. Nah, kan itu mereka mengusahakan tanah, menanam tumbuh-tumbuhan, kemudian hasilnya akan dipakai untuk mereka makan gitu. Ada juga yang berternak, yaitu mengusahakan seperti kambing, domba, dan lain-lain. Nah, apa sih tahun Sabat tadi yang kakak bilang? Tahun Sabat itu seperti ini. Pada tahun ke-7 itu mereka tidak akan bekerja. Jadi misalnya sekarang tahun 2022 itu tahun pertama. Nanti setelah 7 tahun berarti berapa tuh? 22 tambah 7. Setelah tahun ke-2029 itu tidak akan bekerja, tanahnya tidak diusahakan, jadi dibiarin aja, nggak ada orang yang bekerja, itu beristirahat, dipulihkan tanahnya dipulihkan kembali, diberikan waktu istirahat, begitu. Lalu tadi kakak juga cerita tentang tahun Yobel. Apa sih tahun Yobel itu? Tahun Yobel itu adalah tahun ke-50, kalau tadi hanya 7 tahun, sekarang tahun ke-50. Yaitu tahun dimana ada pembebasan utang. Jadi, kalau misalnya ada orang yang berutang kepada orang lain, nanti setelah 50 tahun, utangnya itu akan ditebus. Dan tidak hanya itu, ada juga pembebasan budak. Jadi, kalau ada seorang budak yang bekerja pada tuannya akan memberikan kesempatan untuk orang itu bebas dan bisa memulai hidup baru lagi. Gitu. Nah, itu ada 2 tahun. Itu adalah hari raya dan hari kudus, seperti itu. Nah, sebenarnya masih ada banyak lagi, dan semua itu punya maknanya. Kenapa orang Israel punya banyak hari raya? Karena mereka semua punya maknanya sendiri, dan digunakan untuk, seperti tadi kakak bilang, untuk mengingat kembali apa yang Tuhan beri dan janjikan pada para pengikutnya. Seperti itu adik-adik. Semoga sekarang semua sudah mengerti ya, kalau di gereja nanti ada acara-acara untuk merayakan hari kudus dan hari-hari raya, adik-adik sudah mengerti apa maknanya. Adik-adik, untuk menutup cerita kita, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh belajar tentang hari raya dan hari kudus. Tuhan, ajar kami untuk mengerti bahwa tiap hari raya dan tiap hari kudus yang Tuhan telah tetapkan, itu semua ada maknanya. Terima kasih Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan ibadah kami, Tuhan yang pimpin dan sertai. Amin. Ya, sekarang kita akan ayat hafalan dulu ya. 1 ayat setiap sekolah minggu. Setiap hari baca berayat-ayat ya. Jadi semua nanti Alkitab itu pun bisa kalian baca ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Ibrani 10 ayat 10b. Ayo, Alkitabnya dibuka. Oke, ya, Ibrani 10 ayat 10b. Kita telah dikuduskan 1 kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Oke ya, kalian baca, kemudian nanti kalian bisa hafalkan ya. Oke adik-adik?
Nah, aktivitas kita minggu ini. Kalian bisa buka WA, di situ kakak sudah kirimkan apa yang menjadi aktivitas kita minggu ini. Silahkan dilihat WA-nya dan selamat mengerjakannya adik-adik. Sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik nanti boleh menyampaikannya ke rekening gereja atau menggunakan barcode yang ada ini. Sambil kita mengumpulkan persembahan ini, kita akan menaikkan satu pujian, Kami Bawa Pujian. Kami ingin membawa persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan gembira kembali. Amin. Nah adik-adik, kita tiba di penghujung ibadah. Tapi kakak mau mengingatkan kalian supaya kalian juga mengingat apa yang sudah tadi disampaikan oleh Kak Laras ketika itu berbicara Allah memberikan hari-hari khusus dan hari raya, itu tujuannya sebenarnya sebagai apa? Tujuannya itu adalah sebagai perayaan pengingat, tujuannya sebagai perayaan sukacita, tujuannya sebagai perayaan ucapan syukur. Nah, dan itu diperuntukkan untuk siapa? Itu diperuntukkan untuk komunitas konvenannya. Apa itu konvenannya? Berarti itu untuk komunitas umat perjanjiannya. Itu ya adik-adik ya. Nah, kita juga menyadari adik-adik bahwa setiap hari Tuhan itu adalah hari khusus untuk memperingati, bersukacita, dan bersyukur atas apa yang Yesus Kristus sudah lakukan untuk kita. Ya, jadi hari-hari raya yang kita rayakan itu sebenarnya menjadi mengingatkan kita. Kita merayakannya itu mengingatkan kepada kita tentang sukacita, tentang ucapan syukur untuk apa yang Yesus sudah berikan kepada kita di dalam hidup kita. Menit lepas menit, hari lepas hari, sampai saat ini. Nah adik-adik, mari kita tutup ibadah kita. Sama-sama kita menaikkan satu pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan.
selesai, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami bisa kembali beribadah, dan pada hari ini kami belajar tentang pentingnya merayakan hari Sabat dan hari raya. Tuhan yang akan bantu kami untuk mengerti apa makna dari masing-masing hari raya dan hari Sabat, dan betapa penting untuk kami sebagai umat Tuhan mengingat hari-hari tersebut. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga ingin berdoa untuk kesehatan teman-teman. Kalau pada sekarang ini virus COVID Omikron masih banyak tersebar, Tuhan yang akan menjaga kami dan juga keluarga kami, jauhkan dari sakit penyakit. Tuhan yang akan menyertai kami semua. Tuhan, inilah doa kami. Kami juga memohon penyertaan untuk seminggu ke depan, Tuhan yang akan menyertai kami dalam kehidupan dan aktivitas kami masing-masing. Adik-adik, sekarang kita akan memanjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang sekolah minggunya sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita dan kita akan bertemu pekan depan. Dah.